Shalom saudara-saudara yang ke dalam Tuhan. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2020, kita akan tiba pada perenungan selanjutnya dalam kitab Filipi, di mana pada hari ini kita mengakhiri pasal 3, yang ayat yang terakhir, dengan judul nasihat-nasihat kepada jemaat. Lokasi saat ini saya berada di Pasar Talise, Kecamatan Mantikulore, Desa Kelurahan Talise, Palangguni. 5 ayat saja yang kita akan renung kepada pagi ini. Kita baca saudara. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, 5 ayat yang terakhir. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, haleluya, banyak orang yang menghidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi dia tulis ini saudaraku sambil menangis, karena ada satu beban dalam dirinya melihat jemaat. Ada beberapa jemaat, ada beberapa orang-orang yang hidup menjadi seteru ya salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, haleluya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini sangat keras teguran ini. Mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, itu kelanjutan daripada perenungan yang video sebelum kemarin, yaitu orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran yang sejati. Ukurannya selalu hal-hal lahiriah dan semata-mata tertuju kepada hal-hal duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, ya haleluya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. 5 ayat saja saudara. Tadi isi Filokotina nasihat-nasihat yang terakhir. Sebelum nanti ayat yang penutup itu, pada episode selanjutnya pasal 4 itu adalah merupakan nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi. Nah, ini adalah nasihat yang terakhir di pasal 3. Paulus dengan berani berkata, ikutilah teladanku. Haleluya. Karena dia sudah membuktikan bahwa di dalam dirinya kebenaran itu hidup dan terlaksana secara nyata. Saya percaya kalau dia tidak memiliki keyakinan seperti itu, dia tidak akan berani untuk menyatakan bahwa ikutilah teladanku. Ya. Kemudian dikatakan, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi rekan-rekan sekerjanya. Itu yang dia harapkan supaya diperhatikan juga mereka. Jadi sama seperti Paulus, mereka harus perhatikan juga. Salah satu contoh yang sudah disinggung kemarin, Timotius dan Epaphroditus. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, haleluya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi tulisan ini dia tulis sambil menangis, karena berduka, karena ada beban dalam dirinya melihat jemaat, melihat orang-orang ada yang menjadi seteru salib Kristus di sini. Dalam arti bahwa mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, akan dijelaskan selanjutnya dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, perut dalam arti semata-mata mementingkan makanan dan minuman. Isi perut. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib.
Itu menjadi kemuliaan mereka. Haleluya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia, ya itu jelas. Orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh Paulus itu menjadi seteru dari Kristus. Sehingga di ayat lain firman Tuhan mengatakan, tulisannya juga, kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah semu atau sementara. Dan tidak katakan kami memperhatikan hal yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara rohani. Kami terus menerus diperbaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Haleluya. Nah ini saudaraku, lebih jelas lagi dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita ini walaupun masih kenyataan secara daging kita masih ada di bumi ini, ya sebenarnya kita ini adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Secara nyata kita lihat ini gedung, mungkin saudara lihat ini gedung ini gedung terbengkalai. Ini pasar tradisional, tapi sejak dibuka sepi. Konon sih menurut ceritanya ini karena pembeli tidak ada. Dulu pedagang penuh, karena pembeli tidak ada pada keluar mereka semua. Yang ramai pasar ini saudaraku hanya di bagian depan. Haleluya. Itu hal-hal materi yang kelihatan, hal-hal nyata. Haleluya. Maka itu Paulus menghendaki supaya kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan jangan semata-mata tertuju kepada hal-hal yang materi yang kelihatan. Tulisannya ini 5 ayat itu menasihatkan supaya kita mengikuti teladannya. Teladannya apa? Teladannya itu sikapnya yang tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Itu yang dimaksudkan. Ikutilah teladanku. Teladannya dalam pengorbanannya di dalam pemberitaan Injil. Kita tahu Paulus ini dalam memberitakan Injil, saudaraku, dia dengan daya upaya sendiri juga mencari dana untuk pembiayaan daripada pelayanannya. Haleluya. Bahkan di bagian firman lain dikatakan bahwa dia merampok jemaat. Bukan dalam arti bahwa bukan untuk kepentingannya, tapi jemaat-jemaat yang berkelimpahan dia ambil untuk dia minta persembahan untuk memberkati jemaat yang berkekurangan. Bukan untuk dirinya, saudara. Kalau untuk dirinya dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan padaku. Kalau kita melihat tulisan itu sebenarnya yang dimasukkan itu masalah-masalah materi, masalah finansial. Haleluya. Itu yang dimasukkan. Segala perkara dia dapat tanggung. Haleluya. Makanya dia berani katakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Karena dia sudah mengalami semua. Nah, jelas di sini tertulis bahwa walaupun kita secara nyata, secara daging masih ada di atas muka bumi, sejujurnya pikiran kita seharusnya lebih besar tertuju kepada perkara-perkara surgawi, yaitu hal-hal yang tidak kelihatan. Dimana yang sudah katakan pada video sebelumnya kemarin, disitulah roh bekerja. Haleluya, roh kudus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan cepat, untuk terus mengubah kita, membentuk kita dari kesehari. Haleluya. Sehingga dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Sudah pasti. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai sama. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang daging ini, yang karena dosa, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah sebabnya dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus orang diselamatkan. Haleluya. Nama Yesus ini nama yang sangat luar biasa, bisa menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau di dalam Roma itu jelas dijelaskan itu nanti pada selanjutnya keempat. Dia telah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan supaya dia menunjukkan kemurahannya kepada orang yang tidak taat. Itu maksudnya bangsa Israel. Jadi semua orang tidak taat.
Haleluya. Israel juga secara pilihan tidak taat. Tapi itulah sebabnya keselamatan itu sampai kepada kita. Apalagi kita orang-orang yang hanya karena kasih karunia. Di luar Israel secara jasmani. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Itu juga dari hasil daripada ketegaran hati Israel. Haleluya. Jadi saya berharap hari ini kita tetap bersukacita. Ya, hari ke-8. Hari ke-8 itu menunjukkan hari keselamatan. Kalau dalam Al-Nuh, waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, ada 8 orang selamat. Itu angka keselamatan. Kenapa sampai 8 orang, saudaraku?